Diri dulu selama ini sibuk apa aja lah 20 tahun terakhir lah paling gampang ya. 20 tahun terakhir. Yes. Ya, yes, kita kan kenal pertama kali kan di awal 2000 awal sekolah online. 20 tahun terakhir itu berarti 2008. 2008. Oke, mulai dari situ ya. Facebook itu Saya lulus kuliah. wis ngitungnya langsung lulus kuliah. Kenapa nggak bahas sama zaman SD misalnya? Ajar ini 20 tahun. Tahun Oke, 2000 itu nah, saya 2008. lulus kuliah itu 99. Biasanya Masuk itu di Amiansi itu akhirnya kita ketemu banyak komunitas, termasuk salah satu komunitas yaitu komunitas Linux. saya Ya, baru tahu ketemu langsung tadi. jadi waktu itu kan juga marak juga ada di Standar sini. pasar misalnya. Ya, iya betul. Oke, nah baru kemudian kita tes food, kemudian beberapa teman luar untuk nyobain. Kayak Mas Agus Suwaji ini tak suruh nyobain. Habis podcast kita makan. Siap. Atau sekarang sekalian. Silau Sambil guys. makan. Sayanya di sana. Oh iya. Ya view-nya bagus, cuman kalau menghadap sana backlight ya. Tadi mendung soalnya guys. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aim. Selamat pagi Mas Mati. Ini stay with you. Play with me. Mi, iya, iklan Saya. promosi. Oh, Mi, iya, Mi. Kembali lagi bersama podcast Pak RT. Kali ini kita episode ke-19 bersama Pak Aim Hakim dari Semarang. Ini kita nanti ya diskusi ngalor gitu lah, cerita atau apalah. Nah, karena kita yang di podcast Pak RT itu kan membahas segala hal yang satu bisa di bidangnya tentunya. Yang kedua, konsisten di bidangnya dan banyak bidang dan ada di mana-mana. Di mana-mana, yo, jelas ada. Konsisten, bidang ilmu, ya, bidang bisnis, ya, bidang amal sosial, ya, kita konsisten apa pernah ini, oke. Mungkin Pak Aidil memperkenalkan diri dulu selama ini sibuk apa aja lah 20 tahun terakhir lah paling gampang ya. 20 tahun terakhir. Yes. Ya, yes, kita kan kenal pertama kali kan di awal 2000 awal sekolah online. 20 tahun terakhir itu berarti 2008. 2008. Oke, mulai dari situ ya. Facebook kita komputer online. Aku ngembangin sistem call dengan itu saat itu kan kita jumpanya online. Nah, berawal dari situ dengan kemana saja. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jadi, perkenalkan dulu ya, nama saya Aim Hakim asli Semarang. Anak tiga dari satu orang istri. Sukses. Terus sekarang ini kesibukan saya yaitu Baklomi, guys. Ini Dengan brand Stay With Me ini. Tapi juga ada brand yang lainnya, misalnya seperti kalau yang ayam, bisa yang apa? Telur-telur kayak gini, ataupun sekedar minuman kayak teh lagi viral ya, itu juga ada brand. Nah, untuk dulu nih, kita flashback 20 tahun belakang 2000 awal lah. awal itu saya lulus kuliah. Wis, ngitungnya langsung lulus kuliah. Kenapa nggak bahas sama zaman SD misalnya? Ajar ini 20 tahun. Tahun Oke, 2000 itu nah, saya 2008. lulus kuliah itu 99. Biasanya Masuk itu membuat bisnis. Sebenarnya bisnis nggak kuliah.
Jadi kalau ngomong dari tahun 2000 itu kita ada warna ya hampir sekitar 6 warna ya tentunya itu bukan sendiri jadi bareng-bareng. Perjalanan itu memang dimulai dari situ dari market kita kenal dengan dunia ini apapun LGBT termasuk di situ kita banyak belajar ya kan. Banyak juga teman-teman yang tadinya bukan jurusan teknik kemudian menjadi jago IT gara-gara internet tadi. Jadi dari internet kita bisa belajar banyak hal apapun. Nah dari situ saya mulai tadinya kan saya teknik elektro ya, kemudian belajar jaringan di situ. Komputer juga. Ya, cuman karena tuntutan pembangunan warnet tadi, basicnya kan jaringan dulu. Nah kalau komputer sudah jadi basic, bangun jaringan, bikin router dan sebagainya, server dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu, setelah bisnisnya terbentuk gitu, kita visually tetap belajar. So belajarnya gimana? Di online gitu. Jadi waktu itu ada MIRC, chatting, Server Telnet. ya, Telnet, Freenode dan sebagainya. Jadiannya Terus kemudian ada Yahoo Messenger waktu itu. Tapi kok kan MFC kejadiannya tahun 90-an. Iya. Sudah tahu berarti ya? Sudah tahu. Nah, tapi kan masih di tahun 2000 awal masih ada. Di MIRC itu akhirnya kita ketemu banyak komunitas, termasuk salah satu komunitas yaitu komunitas Linux. Saya tahu ketemu langsung tadi. Jadi waktu itu kan juga marak juga masalah penegakan haki ya. Kemudian di situ kita sebagai aktivis yang mendukung gitu kan. Kebetulan juga kita udah mulai mengenal dikit-dikit tentang Linux karena tadi saya basicnya di jaringan gitu kan, di server dari sebelumnya itu kan habisnya Linux gitu. Terus kemudian ketemu dengan komunitas Linux di Indonesia di dalam ya Jadi lu biasa lagi. Oh. Tegar tuh aku guys. Ya waktu itu komunitas penggerak Linux Indonesia KPLI. Kemudian muncul Ubuntu rame ya. Terus kemudian dari situ muncul banyak komunitas remastering. Masuk Biasa banget termasuk konsep atau remastering. Sudah submain juga. Terus saya gabung di Blangkon ya. Lebih banyak. 2004 atau 2005 di Blangkon. Di situ awal mula ya sambil ngikutin itu awal mula gabungnya di tim penerjemah. Penerjemah dulu. Iya. Karena masuk ke main internet. Gua gabung di tim penerjemah. Jadi waktu itu kan memang visi dari Blangkon kan ingin Indonesia ingin punya komputasi yang berbahasa Indonesia gitu kan. Sampai akhirnya kan sekarang dipakai di istilah KPLI kita gitu kan, masuk ke tikus, papanti, undo gitu kan. Diterjemahkan semua. Ya betul, termasuk form jadi kurang, luring, daring gitu. Itu awal mula memang di tim kita. Nah, terus kemudian gabungnya di masuk di launchpad-nya Ubuntu gitu kan. Kita upstream ke atas, komunitas Debian pun juga, sehingga Indonesia sudah punya bahasa Indonesia untuk TIK. Kan tahapannya saat itu kan istilahnya belum viral juga belum ya. Belum. Istilahnya masih di dunia IT, dunia Linux saja penerjemahan itu. Baru lagi ngetrend kan kayaknya 2010. Ya karena kan memang itu kan tadinya memang ada dukungan dari Kominfo. Iya. Jadi ada dukungan dari Kominfo. Jadi memang akhirnya dipakai sebagai standar untuk penerjemahan perangkat komputer ke bahasa Indonesia. Tertarik di masyarakat kan pertama mesti rada aneh juga kan. Nah, iya. Mouse jadi tikus, keyboard jadi ketik, terus CPU jadi apa?
Nah, terus setelah warnet itu era warnet itu mulai surut sejak ada koneksi internet yang lebih murah. Saya nggak perlu sebut mereknya. Setelah itu muncul maraknya kafe. Oh iya, Jadi, TV. ya sebetulnya waktu sebelum itu warnet kita udah transformasi ini kafe ya. Jadi pendapatan yang terbesar itu jual makanan. Nah, itu yang menginspirasi saya bikin saya gitu ya. Masih berjalan sampai Jadi sekarang. karena kuliner ya. Itu sebenarnya sejak saat Berarti kan masih di terhubung warnet. semua bisnisnya, kan saling melengkapi. Ya, Ya, sebenarnya berarti kan. cycle ya. Cycle lah. Cycle. Jadi yang tadinya warnet, terus nanti setelah warnet itu exit saya waktu itu adalah sebagai provider pulsa. Oh iya, ya. Nah, di situ ketemu dengan programmer Python, kita bikin aplikasi pulsanya. Ada aplikasi kasir, apa? Ya, itu nanti. Oh, iya. Belum sampai situ. Oh, itu. Nah, kan katanya cerita. Oh iya, oke, siap. Terus setelah itu masih di Terus Pulsa, kemudian ada regulasi yang cukup membuat pemain server pulsa itu salah satu pembatasan regional. Jadi misinya ya harus dari regional itu, di mana dia pulangan. Kalau beda kena penalti. Itu mulai merekrut nih, ya kan? Betul. Jadi mulai merekrut, terus kemudian alhamdulillah waktu itu teman dari KPLI Jakarta itu tiba-tiba telepon, Mas Ainul, kita ada event pengelola server salah satu BUMN untuk pengukuran kompeten KPI di internal mereka. Jadi konsepnya 2 minggu sampai 1 bulan bisa ke tempat kebetulan ini di Jawa Tengah, lokasinya di Semarang. Oke, di sana ngobrol-ngobrol, ternyata yang tadinya mereka menggunakan server video. Resource-nya cukup gede. Ya, resource-nya cukup gede. Kemudian kita coba tawarkan solusi di menggunakan server Linux. Alhamdulillah, di selama hampir 3 minggu itu lancar. Nah, setelah itu gitu kan, langsung dikontrak di beberapa kota. Seger nih. Nah, berikutnya setelah di Semarang Jawa Tengah itu di Jawa Timur. Ini tuh lama, durasinya sampai 1 bulan saya di Malang. Ada Semarang kan RKP berarti. Rahimahullah Pak Agus Pur ya, yang sudah meninggal sama teman-teman aktivis di Malang di sana kita kolaborasi untuk awal bulan. Setelah itu baru di Jawa Barat dan itu menjadi terakhir karena memang saran saya saat ada di Malang tadi kalau bisa bentuk tim IT nanti yang di terakhir saya bantu untuk transformasi teknologinya Bandung untuk hampir sebulan juga. Ngapain? Karena sekali ya itu tadi mereka ada penilaian sekaligus transformasi ke tim baru. Mereka udah rekrutmen. Alhamdulillah berjalan. Bisa suksesnya banyak guys. Nah, itu kan cuma project ya itu ya. Project. Belum yang idealis sih. Idealis banyak. Ya, yang idealis tadi warnanya dan sebagainya. Cuman kan bisnis teknologi itu ada pasang surutnya. Jadi sebelum warna itu kan ada namanya wartel. Warung telepon. Punya wartel. Jadi telepon itu kan pakai koin, kemudian ada timernya gitu kan. Ada susah per menit. Tuh. Sama semuanya warnet pun juga akhirnya kan jam-jaman no? Hitung-hitung warnet ya kejayaan. Ini awal tahun sih ya 2000 awal. Iya, 2000 sampai 2008.
gimana? Lebih dari 2010 udah berat. Udah berat, udah larinya ke game. Oh iya. Ya, warung game. Masa baca berarti 8 tahun. Wartel pun juga sama. Dulu wartel pun tak tutup 2002. Sejak sekian tahun. Nah, kita Mas Agung aja juga punya warnet, kan? Aduh ya. Ya, kita kan sebenarnya awali kenalnya sebetulnya bukan di Linux-nya tadinya, di warnetnya, warnetnya. sesama penggiat warnet. Simpatisan. Ada mailing list kan dulu. Mailing list Mungkin ada. anak sekarang nggak tahu mailing list ya. Tahu, ngerti Neo. Mailing list itu grup yang berbasiskan email. Nah, temannya ada cak saiki ngerti nih kan. Emailnya di HP nyambung di Android, di tahu ya diganti ini warnet kan. Ya. Digawe ke operatornya kadang-kadang ya. Kalau dulu kita kan mailing list itu kan kayak forum aktif terus. Iya. Kalau kita tidak aktif, Ya, Facebook kalau terus, kan. ibaratnya kalau sekarang WA grup, Bang. Ya grup. WA grup. Kalau kan istilah subscribe-nya masih ada tapi begitu. Ya, Subscribe ada kan. Sekarangnya mailing list ada subscribe kan subscribe. ya. Nah, kalau sekarang Ya, ibaratnya kalau mailing list kan grup kan, tuh, WhatsApp grup lah. belum istilah Terus belum kemudian mereka setelah mailing list itu ada forum, Kaskus, ya, kalau itu merek lah pokoknya. anak IT fenomenal. Berarti kan mereka belum ada istilah nyebut nama istilah sosmed itu belum. Belum, ya sebetulnya itu sosial media. Forum itu salah satu sosial media sebenarnya, termasuk mailing list. Tapi kan sebelum kasus 2000 awal ada Friendster itu. Ya, nah setelah itu ada Friendster. Nah, itu menjadi sosial media pertama yang cukup populer. Sebetulnya barengan Friendster itu ada microblogging, Oh iya. Twitter sebetulnya. Mana? Terus Facebook 2004 lainnya. ada Plus waktu itu. Terus Indonesia punya Oprol. Oh ya ya ngobrol itu kan. Sebelum dibeli Yahoo itu punya Indonesia. Iya, Oprol. Jadi itu bikinan anak Indonesia yang kemudian dibeli oleh Yahoo. Ya mungkin mereka nggak bisa bertahan lama, mungkin inovasi ini terlalu cepat. Ya, kan. Iya. Kalah sama Twitter lah. Oh iya. Konsepnya kan mirip-mirip. Kan tenangnya Microblogging, ya. Twitter itu sekarang X. Ya, mungkin yang cuman kenal X ya, dulunya Twitter. Twitter, X itu pelajaran sekolah mas konstanta yang perlu ketahui Ya, maksudnya. variabel. Nah, tapi di ilmu lain X itu salah loh. Itu kalau triple X. Tapi film triple X ada. Nah, bagus kan, makanya kan konotasinya, konotasi awal kan Itu hanya point of view. tapi point of view tapi mengejar view enggak. Ya, kan berarti kan paradigma perubahan teknologi itu ada bisa dibilang kan inovasi 10 tahun ini belum ada 10 tahun sudah ganti. Iya. Mungkin nggak? Jadi kalau teknologi itu paling maksimal sebetulnya 5 tahun ya. Setelah 5 tahun itu mungkin harus ada inovasi lagi. Dan kita melihat Facebook itu yang cukup lama. Iya, termasuk pemain lama. Ya, dia cukup lama. Nah, bahkan bisa menumbangkan inovasi-inovasinya Google. Google itu kan yang paling sukses adalah search engine-nya. Ya. Yang kedua email. Itu kan Google Plus itu udah lewat. Ya, Google Plus dulu sosial media. Betul, Ya kan? Ya. berarti kan sebenarnya kan secara teknologi mereka ataupun kita pasti kita itu punya produk yang sukses dan gagal itu pasti ada. Ya, betul. Pasti untuk mencapai eksistensi konsisten tahun-tahun itu pasti Ya. ada itu. Itu memang harus ada inovasi yang baru, sesuatu yang fresh, sehingga generasi yang baru itu merasakan hal yang baru, yang lama pun juga merasakan hal yang baru. Nggak bosan. Tapi kan intinya kan jangan sampai owner ganti setir. Katanya luar negeri kayak istilah kayak Bill Gates atau apa kan mereka menghindari kenal teknologi sama anaknya berkeluarga malah hipertanis. Siapa gitu kan istilahnya ya mungkin mereka action tetap di teknologi tapi mungkin dulu ide atau inspirasinya di bidang lain. Saya rasa itu hanya di blow up kali, tetap mainnya tetap di teknologi dulu. Itu kan diferensiasi. Atau istilahnya exit plan, bukan? Oh, setelah. Jadi mereka udah merencanakan exit plan. Karena ya tadi sebenarnya teknologi itu kan siklusnya 5 tahun sekali. Ngapain? Harus ada inovasi. Karena nanti suatu saat ada kebosanan gitu kan, mereka juga punya hal yang baru. Nah itu yang kadang sering dilupakan. Nah, kadang mencari hal baru itu kadang mencari Singapura ternyata kadang kalanya teknologi Masih di lama depan kita. depan Ya. kita. Nah, teknologi lama diangkat lagi. Oh.
20 tahun yang lalu ada menu Jepang, katanya sekarang ada piringan hitam yang zaman 70-an katanya mau dieksiskan lagi. Oh. Kan flash disk, cloud sudah ada, kanan piringan hitam. Karena udah sekarang kita tahu, oh piringan hitam. Disket, disket itu piringan hitam loh, tapi yang Iya. bentuk tipis. Kita menangi. Nah, Kayak zaman 2000 awal flash disk isinya masih berapa ratus MB gitu. Nah, cuman kan yang mengherankan walaupun teknologi itu kan cuman kadang perihal file-file kenapa itu kan jadi besar padahal kan kualitasnya kadang sama. wah. Beda. Coba aku ada video di YouTube itu dari kamera yang lama, kamera handphone yang lama. Jadi bukan. Oh, belum kenal. Belum kenal. VGA ya. VGA biasa VGA. Kameranya mungkin malah CID. Jangan kui. Iya kan? Nah, di situ dulu itu udah bagus gitu. Kalau teman kalau kita melihat sekarang, gitu, karena itu digital ya. Berbeda mungkin dengan analog. Kalau analog kan masih bisa digedein lagi. Nanti tinggal teknologi AI, gitu kan? Kan AI kan istilah hanya istilah saja atau Iya, gimana kan? nanti kan mungkin bisa merepro ya dari yang kecil jadul itu menjadi sesuatu yang detail lagi. Sebenarnya kalau itu bukan aslinya. Gitu. bagi editor-editor itu malah memudahkan juga adanya AI kan aplikasi ini. Kemudian tapi walaupun inovasi baru masih ada barang-barang yang di masa lalu sampai sekarang tidak bersama dari zaman dia tuh sih laptop ini kan dari tahun 60 sampai sekarang ya betulnya seperti ini. Kalau HP nggak itu smartphone juga bukan tren. Ada kemudian yang vendor ada yang bikin untuk menggelung itu ada yang bisa 9 jam tapi nggak tahu itu suatu saat memang seperti itu atau memang betul di kota. Ya itu kan terus sebenarnya kan kalau jam itu kan udah terus yang balik itu kan tadinya handphone itu flat gitu kan. Dulu itu kan sempat ada yang flip. Ada flip, Ya, nah sekarang kan larinya ke flip lagi flip, untuk melebarkan layarnya tujuannya itu. Tapi kan secara konsep itu ide yang lama flip itu. sekarang Ya, sekarang dipakai lagi untuk melebarkan layarnya. Jadi repro teknologi lama menjadi baru tetap ada inovasi. istilah ibaratnya kan penyajiannya yang jadi bagus. Nah, secara bumbu atau apa kan sama. Makanya kemudian tadi balik ke yang tadi ya, kenapa kok file sekarang jadinya gede-gede? Karena detail yang disimpan, ditampilkan itu jauh lebih banyak, Iya. berkali-kali. Dulu apa namanya, kita bikin website dengan kecepatan 56 kbps. Oh, 56 kbps itu dial up. Dial up, Ya, mana dari telepon gitu kan, gitu. Telkomnet instan. Itu saya share untuk 8 komputer. Itu warnet pertama saya tahun 2000-an. Saya buka orang pelatih kesabaran. Belum enggak. Tahun itu kan website sederhana, banyak teks, bukan gambar, paling cuma logo kayak gitu kan. Jadi nggak sekompleks sekarang, gitu. Ada Java dan sebagainya gitu. Jadi sederhana banget, statis web. Dulu programmer web ini mikir kalau mau buka barnya 300. Ini aspeknya, ini yang buka berapa detik, dia mempertahankan posisi itu. Kalau sekarang kan yang penting rapi dulu ya, supaya kecepatan internet Ya, cepat kan. karena sekarang kecepatan internet jauh lebih berkali-kali lipat ya. Bayangkan ya, 56 kbps ya, itu efektifnya di 16 kbps ya, kan? Masih dibagi di 8 komputer Jadi di warnet. Nah, itu bisa dibayangin sendiri lah. Sekarang dibandingkan sekarang yang koneksi minimal di rumah itu 20 Mbps mega. Tadi kan tertotnya ribuan. Iya, ribuan. Kalau anak sekarang lihat kondisi kita di zaman dulu, wah, biar Pak Ton balik di masa lalu, kalau teknologi lama 56 kbps,
Loh, kalau web sekarang dibuka di teknologi yang lama, tentunya berbeda. Waktu itu kan memang kontennya juga nggak serumit sekarang. Sekarang video itu menjadi keniscayaan. Ya kayak podcast ini kan. Podcast ini bisa aja streaming ditonton oleh orang. Streaming recording dulu. Nah, iya, enggak. Besok kan diupload kemudian streaming. Nah, itu kan kalau koneksi internetnya putus gitu kan, itu akan putus. Kalau pakai yang 56 kbps gitu. Coba nganu aja deh, di setting ke gitu kan, kemudian buka YouTube, bisa nggak kira-kira? Kayak logikanya kayak itu anak TKJ katanya. Ditantang gurunya, coba praktek di masa lalu ada kayak gini. Konek modem Rockwell dia itu sedih banget. Titit doang. Data itu kan asiknya kita dengar suaranya terkoneksi wah. Bener ya? Pokoknya RC gini, memang kami karena kita keterbatasan itu kan jadi apa ya, kreativitasnya bangkit. Betul, ya. Kreativitasnya bangkit kan, salah. Ya kalau sekarang kreativitasnya adalah bagaimana memanfaatkan tools yang ada. Kayak AI, bagaimana kreativitas dalam membuat prompt-nya. Jadi kreativitasnya tetap berbeda. Banyak anak sekarang ada kalanya kan begini, ada ngikuti tren, yuk seneng AI sekarang, sebulan 4 bulan, nah kan kita selaku orang tua saya mengarah ke barangnya untuk jenengan, kita yang sering isi acara apa kan, ada yang bobol, tiga gaya minatnya ini sekarang. Oh gini, Itu gimana? ya ini langsung ke sebagai orang tua. Ya. Orang tua yang lebih senior. Oke, dulu ketika kita belajar IT, apakah diarahkan orang tua kita? Oke, let's go lagi. Nah, begitu pun sebetulnya anak-anak sekarang. Jadi orang tua cukup ngasih nasihat aja, mengarahkan. Jadi apapun kreativitas mereka sekarang, kita cukup amati, dukung. Yang baik kita dukung, yang kurang baik kita koreksi, gitu. Jadi itu sih kalau kuncinya. Kalau Eskom anak Ewesan, anak Ewes Eskom. Ya, itu 20 tahun yang lalu kan, anak lahir. Sekarang udah Eskom. Udah bisa kan, ya kan gitu kan. Berarti kan intinya itu kan kita mengarahkan. Iya, nggak perlu ngarahinnya, tapi nggak perlu sampai ini kue kudu ini atau enggak. Oh, Jokowi Anak sekarang beda. ngerasa susah Pak Mumbian zamannya teknologi susah. Nah, mungkin kalau dulu kita akan dibilangin orang ngerasa kayak pakmu sing macul sawah kan ngono. Iya Iya kan? Orang ngerasa ke bapak, beda. Karena di atas sekarang Kita enak-enak cukup ngetik gitu ya. Kan bapaknya macul. Kan beda. Orang ngetiknya kan simpel, keyboardnya empuk-empuk, kan zaman dulu cetak. Ya, itu bagian dari perkembangan teknologi. Yang penting kan berarti kita itu ngikuti apa ya, tahun era 90-an kita ngikuti, 2000 Iya. awal. Alhamdulillah generasi kita kayaknya komplit. Asal yang memang benar-benar ngikutin. Ya, dan menikmati juga ya. Nah, itu kan. Kemudian anak-anak Gen Z sekarang mainan sosial media, kemudian memanfaatkan AI, main robot, asal nanti nggak melanggar kode etik, menjadi sebuah pencipta yang berbahaya. Nah, itu sebetulnya kan yang dijaga juga oleh aktivis AI sekarang. Jangan sampai nantinya Plagiasi itu. bukan ini AI menjadi punya perasaan dan sebagainya. Ya kayak film kan sudah ada tuh. Terminator. Ya Terminator, Skyfall, Skynet yang itu sebenarnya yang harus dijaga sama anak muda sekarang atau ke depan sampai kelewat batas. Istilah AI kan sekarang cerdasan buatan loh. Karena zaman dulu aku kuliah pun 2003 sudah ada istilah kecerdasan buatan. Gini. Cuman karena ada embel-embel aplikasi apapun ada embel-embelnya AI, ini lebih trending. Pencarian Google Play Store menjadi gampang. Tinggal pakai gini. Gini, kalau dulu itu kan
ada tools, Toolsnya ada. Tapi untuk memanfaatkan menjadi optimal itu butuh kreativitas kita. ya ada Untuk menggabungkan ini dan itunya. dulu dia sesuai keinginan. Nah, kalau sekarang itu kan kita cukup ngomong nulis prompt gitu kan, bahwa kita profilnya seperti ini. Maka AI tadi itu sudah bisa memberikan suggest sesuai dengan profiling kita. Tapi kan karena profiling kita yang cari kan mereka rekam jejak ada semua di online. Iya, makanya kan seperti itu. Kalau dulu kan apa yang kita dapat, kita melakukan pencarian apa yang kita dapat, ya wes yang banyak, Banyak. yang ada yang menang SEO kan gitu, yang mana di awal. Cuma dengan AI ya sesuai dengan profil kita. Kita bakulumi, main gawe ini dan itu gitu kan, itu ya sudah kontennya mesti akan diarahkan ke sana. Kayak sosial media kita gitu kan, itu kita banyak banget dibantu oleh AI gitu. Kan bisa main AI kan berarti kan ada istilahnya pembangunan merek nama juga. Iya. Barangkali harus dengan ada bangku teknologi juga ini kan kadang orang yang tidak tahu profilnya ini kok Macam-macam ini ya tenan ora ya. Sebetulnya bisa jadi itu ada beberapa bisnis yang memang karena itu exit plan, karena life cycle tadi. Ada juga yang memang itu diferensiasi ataupun sebetulnya pengembangan dari apa yang ada. Jadi kayak warnet tadi, kemudian saya menjadi punya sahabat pulsa, itu kan karena exit plan. Dan memang kita udah baca gitu kan, kemudian di situ ada peluang bisnis baru, ya coba belajar dulu. Akhirnya begitu diputuskan, wah ini warnet hampir punah gitu kan, ya udah fokus ke situ. Berarti kan istilahnya ada orang wah bisnis itu harus fokus berarti kan fokusnya sebenarnya bukan terkorong fokus kita fokus banyak hal atau apa istilahnya Ini fokus itu dalam artian kita benar-benar mempelajari sesuatu bisnis itu, ya kan, kita menguasai termasuk ilmu-ilmunya. Iya, menguasai ilmu-ilmunya, problem solvingnya, ya kan, bukan sembarangan dalam artian sambilan. Oh iya. Asal jadi, asal gawe. Tetap seoptimal mungkin lah. Ya, jadi kita misalnya membuka sebuah wacana bisnis baru, ya kan? Kita di sana fokus mempelajari itu dulu, masalahnya apa, solusinya apa, problem solvingnya apa, gitu kan? Ilmunya apa aja yang perlu dipersiapkan, cara masarnya gimana, udah jalan, ya kan? Kemudian kita bisa didelegasikan ke orang lain. Nah, kita bisa fokus untuk membuat bisnis baru. Itu fokus kan? fokus yang bisa menjadi kisah sukses. Amin. Tapi ngomong-ngomong tadi acara apa tadi pagi, kenapa saya mau datang ke sini pagi nggak boleh, sore aja mas. Iya. Itu kemarin itu mahasiswa atau apa tadi atau tiba-tiba dihubungi oleh teman di salah satu universitas swasta di Semarang untuk mengisi pelatihan untuk calon mahasiswa mereka, calon mahasiswa. Jadi akhirnya anak SMA. Oh, takbiran itu sudah mahasiswa dan Belum. jadi makanya lihat Panitianya mahasiswa, tapi pesertanya itu calon mahasiswa yang punya minat untuk UI UX waktu itu. Tadi temanya UI UX. Design thinking untuk UI UX. Jadi bagaimana membuat dasar berpikir para desainer UI UX dalam menghadapi konsumen. Karena kalau ngomong design thinking berarti kita fokusnya adalah ke konsumen. Sebenarnya apapun itu, apapun bisnisnya juga sama sih. Jadi ilmu design thinking itu memang berfokus pada pengguna konsumen. kesannya memang sederhana, tapi kan itu penting kan. Iya, betul. Penting juga, karena tak lihat kan kita bahas apa gini. Sebenarnya kalau pengalamannya ya, mulai dari bagaimana orang tadi anak elektro, kemudian di jaringan, di internet, IT gitu ya, kemudian
masuk ke ranah bisnis, di marketing, gitu kan. Narasumber juga ya. Nah, itu sebetulnya eh, cara pola berpikirnya, problem solvingnya dan sebagainya itu basicnya itu sama. Ya, Bagaimana melatih, bagaimana menggerakkan otak kita supaya terasa, gitu kan, mencari masalah, bukan cari-cari masalah ya, boleh masalah. tapi nyari masalah yang akan timbul, akan dihadapi, gitu kan. Kemudian dari situ kita definisikan, terus kemudian dicari problem solvingnya, idenya seperti apa, kan? Sampai kemudian kita eksekusi ide itu dalam bentuk prototipe dulu misalnya, terus kita ujikan ke pengguna, coba tanyain, kalau misalnya bikin ini nih, bikin Ini testing nih. ini mie, kalau ini kalau dadar gitu kan. Dan itu. Itu coba kita bikin gitu kan, karena ada kebutuhan kemarin, mas bawa bikin menu dok dadar gitu, oke. Tapi kalau saya untuk percobaan saya gitu. Oh iya, jadi chef saya bikin dulu, kemudian kita internal tim gitu kan, termasuk teman-teman yang ada di sini Standar tadi. rasa misalnya. Ya, iya betul. Oke, nah baru kemudian kita test food, kemudian beberapa teman luar untuk nyobain. Kayak Mas Agus Wajen ini tak suruh nyobain. Habis podcast kita makan ya. Siap. Atau sekarang sekalian. Silau Sambil guys. makan. Sayangnya ada di sana. Oh iya. Ya view-nya bagus, cuman kalau menghadap sana backlight ya. Tadi mendung soalnya guys. Ya. Nah, Berarti kan sebenarnya sama. maksudnya berarti Maksudnya sama. berarti kan seperti Bisa halnya apapun gitu. mesin apapun, materi apapun. Iya. Karena seperti halnya dengan kan menjadi narasumber. Karena Iya. kan kita kan era 2000 tahun 2000 ke atas ya. 2000 tahun 2000 tahun 2000 tahun 2000 ke atas. Iya. Grogi saya guys. Sing grogi host Oh, kita. saya. Gantungan yang penuh legend ini. Cara saya ngomong ke grup penuh legend. Legend itu minuman. Merek motor. Hah? Motor. Itu legenda. Tapi nek legend ini minuman. Gen. Tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Kalau udah ada luar sana baru jadi arak. Adalah kita itu di atas tahun 2000. Iya. Dimana saat kita menceramai seseorang secara sumber, kita menjadi narasumber, tidak harus punya gelar khusus. Oh iya, sampai sekarang pun saya sama. Aduh, Ah. aku juga sama. Aku pernah di gelar apa? Iya, tapi kalau sebelum tahun itu gelar itu wajib. wajib, iya. Dulu gelar itu wajib. Sekarang kan bebas, kadang ngisi pelatihan UMKM, depannya apa, mas? Tapi nek gue PKL gelar itu wajib. Ya, kalau Gelar antiker. gelar artikel wajib. Ya. Tapi mereka dodol kuwi foto gelar tiketnya. Nah, iya. Belum tinggal. Oh iya, betul. Udah sampai gulung tikar. Kasihan. Kasihan tadi kan. Belum tinggal. Dari situ kan berarti kan tidak harus di bidangnya itu tidak bisa jadi narasumber. Iya, betul. Terus yang penting kan kita ada Tidak harus di bidangnya. Bentar. salah ya. Tetap di bidangnya atau Jadi kita gini, pernah namanya narasumber itu kan harus tahu apa yang dibicarakan. itu yang dua punya produk Ahli, punya dan yang Jadi bukan tidak di bidangnya, tapi dia ya wajib tidak harus bergelar tadi. oh iya, maksudnya itu. Nah, koreksi. Koreksi, oke siap. Makanya kan itu tak kira ini tuh Pak dengan sudah jadi dosen tamu, ini ada acara mahasiswa apa ini, nah kira gitu kan. Nah, itu kan berarti kan ada cara khusus yang seperti dengan misalnya ada nggak kira-kira mereka mahasiswa pengen tampil di panggung berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada mereka. Mereka tidak punya produk, mereka tidak punya pengetahuan sendiri. Mereka mau tampil di depan. Mungkin kalau kebetulan tidak punya produk, ini jadi makalah, reseller. Ya. Tapi yang berhubungannya dengan keilmuan, kadang kan asal mereka ngomong ke depan. Karena viral sekarang kan udah asal ngomong ke depan, baru ditanya-tanya apa, untuk jawab ke depan. Nah, kira-kira jenengan pernah jumpai seperti itu, kira-kira solusinya bagaimana Pak? Sebetulnya gini, yang seperti dicontohkan Mas Agus Muhajir tadi sebenarnya juga ada yang sukses.
Iya, sukses untuk ngawur itu. Sukses ngawur guys. Wah, ini silap banget ya. Ya benar, saya speak lagi dulu. Podcast sampai ngambil di kamera, kita tanpa operator guys. Jadi nanti dulu ya. Wah lanjut nih guys. Ya. Sukses dengan metode ngawur pun ada. Dan itu sengaja. Memang hanya menjadikan dia brand untuk sesuatu yang ngawur. Tahu kan? Iya. Siapa? Artis kan ada. Ada. Cuman kan yang jadi masalah kan gini, saking ngawur wong nanyain pegah, wong takut pegah. Jadi gini, Fokusnya pembahasan gimana? itu gini. Yang nanggung memang iya, tapi Iya. yang totalitas jawabannya ngawur pasti dia akan laris malah. Emang kayak sekolah warna pun itu. Nah, sesuatu yang makanya jangan nanggung gitu. Jadi kalau mau fokus ya fokus gitu. Mau fokus yang mana? Yang serius ya serius. Semua nih berarti pelajari. Lagi mau bisnis apa kuliner ya. Semuanya dipelajari tentang kuliner. ABCDE-nya. Nah, berarti kan itu istilah fokus itu kan berarti hampir sama dengan pembentukan karakter. Iya, Kalau di dunia artis misalnya kita ada karakternya kayak gitu. ya itu branding. Branding. Ya, Branding. dia membentuk karakter dia di brand seperti itu. Tapi bukan jadi bidang, bukan. Hah? Bukan jadi bidang keahliannya dia, bukan. Ya Branding. bisa jadi itu menjadi sebuah bidang, tapi membangun karakter dan sebagainya itu kan branding. Karena kadang-kadang kan pengusaha harus punya branding pribadi ada, branding produknya, Ya, branding perusahaan. bebas sih dia kepengen tampil atau enggak ini gitu. Kalau dia pengen tampil ya berarti dia harus punya personal branding. Tapi brandingan ini real tampil. Tapi Ya. ada yang profil jenengan yang masih belum dibahas ya. Ya nggak apa. Dulu pernah jadi penggerak juga apa belum dibahas ya. Oh, Mas. iya. Ini. Itu kan pernah tampil dengan di penggerak terus ada Iya, iya. komunitas teman tiap bulannya. Iya. Berarti back to tadi cerita yang tadi Ya setelah baik lah, kita kan masih ada perihal branding tadi iya itu langsung saja. kurang dikit sebenarnya, kurang iya, dikit iya. ceritanya. Nah, setelah itu saya jadi konsultan IT. Oh iya. Ya, setelah dia nganu BUMN tadi, ya kan, itu buka dengan teman-teman Linux Semarang itu Ini bikin boleh dibilang. iya Oh, boleh. bikin konsultan IT yang kemudian tadi sebut produk namanya POS tadi. Nah ini itu saya bisa jalan-jalan ke Papua, ke mana gitu kan. Jalan-jalan diongkosin ya. Betul, jalan-jalan dapat bayaran Jalan-jalan dalam bayaran. sampai bisa nyetir truk barang. Di Papua belajar nyetir truk. Wah, tembaga pertambangan besar. Enggak, cukup di Jayapuranya aja. Kira Nggak nyampe ke Tembagapura. Nah, terus konsultan IT, ya kan. Kemudian berikutnya saya bergabung dengan narasumber yang pernah Mas Bajir wawancara, yaitu Pak Mustafa. Oh iya. Dia punya Ikitas. Oh iya. Kita mengelola IBC, Inkubasi Business Center di Sampangan sana. Oh iya. Nah, disitulah saya mulai terjun di dunia bisnis. Nah, disitulah saya juga belum berbagi sukses bareng nih. Nah, masih belum sukses bareng guys. nah setelah itu kan ada project bikin e-commerce. Oh iya, berarti saat itu terus Di mulai- inkubator bisnisnya itu mau ada project bikin e-commerce. Tapi kan PPWS nih bukan Pak Sesi ini. Belum. Oh belum. Belum selesai ceritanya. Wih, Nah. oke saya lanjut. Sabar. Sabar. Nah, di situ tadi fokus. Fokus, Ketika fokus. ada nganu harus fokus ya. Fokus guys. Bisa aja guys. Nah, di situ saya belajar Oh iya. e-commerce itu seperti apa. Nah, kemudian kita ambil role model. Di Indonesia ada Tokopedia dan Bukalapak. Oh iya iya. Fenomenal. Nah, setelah itu nilai, kemudian oke, aku mempelajari bisnis prosesnya. Jadi seller, baik itu Tokopedia maupun Bukalapak. Cuman waktu itu memang ada teman yang di Bukalapak sehingga ada orang dalam lah ya, odal gitu. Orang dalam guys. Nah, di samping memang komunitasnya oke. Jadi kita komunitas, kemudian saya jadi seller, saya aktif di komunitasnya sambil mempelajari bisnis prosesnya, sambil ngupdate ke yang ngasih project.
gitu kan. Kali Nah, maka beberapa air. betul, jadi di situ belajar marketing ya kan, Jalan semua. belajar seller, jadi seller online gitu kan, sekaligus mau dapat project. Nah, kita sampaikan deh gitu kan, projectnya ini, kebutuhannya ini. Aduh mas, gede ya ternyata. Akhirnya nggak jadi projectnya, karena gede gitu. Tapi kan istilah tadi kan ini kita bahas masalah tampil. Iya. Itu tampil Sebelum. dengan foto e-commerce itu kan karena ada Iya, awalnya sebetulnya awalnya di IBC, kemudian mau ada project tentang e-commerce, kemudian saya masuk ke menyelami, fokus ya, menyelami problemnya apa aja, kalau jadi seller seperti apa gitu. Nah, malah keterusan tadi, dan kebetulan projectnya nggak jadi, ya kan, karena lagi kena ternyata corona 2019 kena corona. ternyata itu nggak murah. Bikinnya gampang, Iya. bikinnya murah, tapi membuat e-commerce seperti Yang fenomenal Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu nggak murah gitu. Ada kayak istilah kali itu kan bakar duit. Nah, Uang. aktif di komunitas, setelah itu sama tim Bukalapak, aku direkrut menjadi penggerak Bukalapak. Jadi penggerak di situ adalah tim akuisisi untuk merekrut para seller offline menjadi online ya, kita ngajari di situ. Nah, itu kan terus kemudian sama Bukalapak diperhatikan nih, kita diajari public speaking, yang latih kita artis-artis lah, nggak perlu tak sebutin namanya. Tadi ada artis yang memang bikin lembaga untuk coaching public speaking ya kan, kita belajar di situ. Walaupun sebetulnya waktu kuliah saya juga udah belajar public speaking, karena waktu itu saya salah satu manajer radio kampus. Gara-gara proses itu, jadi kan saya juga pernah kena juga. Apa itu? Gini, kan Kendal tuh seller Kendal dianggap seller Semarang. Iya, gitu kan. Nah, Oke. sampai sekarang pun ada gambar meme gini. Mas rumahnya mana? Semarang. Semarang. Jujur ya Mahmud di Semarang. Semarang itu jujur Kendal. Karena kan di situ kan udah ada kan kadang-kadangnya kan Kendal itu masih Semarang ya? Enggak, Ya, maksudnya iya. ini loh. mindset ke mereka. Iya, masih Semarang Raya hitungannya ya. Iya, kan plat H, keanggotaan plat Oh, masih H. plat H ya? Jadi kan Di Kendal pun juga plat ya? iya plat H. Oh, bukan G ya? Bukan G kan Tegal. Udah. Pekalongan sana. Pekalongan ke sana. Presiden Batang, sana. Batang. Batang G. Nah iya, Iya. kan sebelum Batang kan Kendal. Iya, makanya kan saya lihat kan ternyata di Indonesia paradigma plat motor itu masih ada. Nah, itu kan karesidenan dulu. Karesidenan ini. Ibaratnya orang Pekalongan sama orang Tegal, jujur aja rumahnya mana ini kan. Dijawab Pekalongan nggak mau. Platnya G kan, masih Tegal apa kamu dialekmu cara ngomongmu nggak standar nasional. Nah, ternyata itu sama. Enggak standar ngapak. Nggak pakai beda kan Iya. sama. Makanya kan sering kali dari imbas lagi jenengan, semua artis dan sebagainya. Nah ketemu salaman rumahnya mana? Semarang. Soalnya nyebut Kendal ini ngertinya Tegal. Oh gitu. Jadi suka dukanya kayak gitu. Jadi seperti halnya tadi jangan tampil di permukaan dunia e-commerce atau dunia di luar Jawa Tengah. Tapi kan seperti itu. Tapi kan tampil dengan, tapi imbas teman-teman juga kantor deh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuman kan istilahnya bagaimana kita beradaptasi juga di suatu yang istilahnya dunia apa ya, orang-orang yang nasional itu. Tapi kan di situ dengan setelah apa komunitas kemanapun berada. Ya, itu bisa keliling Indonesia lagi. Itu anggap aja berarti sebelum corona. Iya, saya terakhir di Bukalapak 2019, sebelum corona persis. Iya. Karena ini tadi bahas masalah tampil. Tampil di online, tampil bisnis di e-commerce atau di online. Kalau dia kan berarti tampil di nyata. Ya, Resto. Oke. Ya. Kalau sekarang kan fenomena tampil, anak-anak muda tampil di online, betul Shopee, Ya. TikTokan, goyang-goyang dapat uang, Oke. sebagainya. Itu kan mereka sebenarnya tampil. ya. Dan tampil menghasilkan, kan? Tampil menghasilkan. Nah, real tampil seperti itu menurut jenengan. Itu menurut saya itu nggak ada porsi yang cocok. Porsi yang cocok itu dalam artian menurut saya mungkin mereka asal-asalan. Ada yang lagi viral ini ikut, yang apa ikut.
biar nanti viralnya ikut, dagangan dapat baik dan sebagainya. Itu sudah nggak fokus lagi namanya tampil. Berarti kan paradigma fokus itu di zaman sekarang, bagaimana 3 tahun terakhir itu kan ada perbedaan sedikit. Oke. Sebetulnya ketika tadi ya ngomong tentang fokus kemudian tampil di sosial media. Nah, makna fokusnya berbeda. Ya, kemarin gitu. Dia fokus untuk menjadi konten kreator di sosial media. Ya, konten kreator. Iya, konten kreator. Jadi, atau dia fokus sebagai penjual online. Ya. Live. Live. Sebetulnya live itu adalah live kalau lewat nah, Untuk suara alamiah jalan, Nah, guys. live itu sebetulnya kita kembali ke zaman jualan offline, Oh iya. di mana orang kalau ke pasar, gitu kan. Dulu kalau ke pasar ngeliat apa datang ke sana ditawari baju dan sebagainya kan orang juga obrol-obrol 1.300 kan. Zaman dulu 1.300 kan. Sekarang 100.003, 100.007 kan di Kalau minat live. inbox, guys. Ya. Minat inbox. Oh itu udah yang lama. Kalau sekarang kan udah tinggal lihat keranjang kuning gitu kan. Nah, di situ ada harganya udah nggak zamannya info. Kalau info itu ya satu lama. Kedua, sebetulnya memang ada sesuatu yang perlu dikoleksi. Mereka ada satu tujuan sebetulnya. Kok kenapa nanya harga harus info? Itu ada tujuannya memang. Kan kalau istilahnya di bahasa Inggris kampanye. Campaign. Kalau orang Indonesia sekarang ngomongnya kampanye. Kampanye. Dengan arti kampanye identik dengan politik, padahal kan Lah. kampanye iklan. Iya, betul. Mengiklankan itu kampanye. Ya, campaign. Campaign. Jadi kan target campaign itu kan ada fokusnya sendiri. Iya, jadi iklan campaign itu sendiri kan punya target sendiri. Ini sekedar exposure, sekedar apa namanya orang cukup dikenal, diingat, dan jadi buzzer ya, so. kemudian Buzzer. pengen ada interaksi, ya kan targetnya. Kemudian targetnya adalah search supaya dapat, ada juga yang targetnya sampai ke closing. Karena targetnya sampai Ya closing. beda-beda. Di sini kalau teman-teman main ads akhirnya itu memang harus benar-benar bisa menentukan targetnya apa, kemudian konten yang mau disajikan apa. Itu harus berbeda. Iya, pasti berbeda. Karena ada istilah konten dan konteks. Ya, Karena kan ada konten kreator. Nanti wes jadi profesi resmi atau gimana? betul ya. Dia tadi fokusnya bukan ngikutin tren enggak, tapi fokus dia adalah konten kreator. Oh, Jadi bukan karena dia bukan bekerja. jenis bidangnya, bukan jenis produknya, ya kan. Tapi dia memang profesi baru, yaitu fokus menjadi konten kreator, membaca tren, ikut tren dan sebagainya. Lama-lama kan berarti buka jasa konten kreator. Iya, Bisa jadi iya. kan tidak harus melulu dia produknya dia yang dia Iya, unggulkan. Bisa jadi. betul. Jadi dengan maraknya sosial media sekarang, itu banyak sekali profesi baru yang itu spesialisnya berbeda-beda. Bukan melulu IT gitu kan, enggak. Kalau dulu IT itu sampai benerin kulkas itu orang IT. Ya jelas Bener nggak? asli. Karena dulu orang IT itu kan anak elektro. ada elektro, gitu, makanya awalnya. sebenarnya sesuai jalurnya. Bahwa Cuman anak kan- elektro bisa apapun. Kalau sekarang sudah ada jurusan teknologi informasi Ya, sendiri kan. yang sama sekali nggak otak-otak elektro. Nah ya, kan berarti terselamatkan anak elektro sekarang. Kan dulu tahun 80-90, apapun kerusakan peralatan rumah tangga, cah elektronya juga. Ya. Saya kira mau IT.
sekarang nyebutnya orang IT kalau di kantor gitu ya. Hari belajar elektro ini. Benerin lampu. Cuman kan bedanya gini, elektro sekarang komponennya kan mudah, kesannya mudah, cuman tinggal pasang-pasang tok, solder, ya begitu komponen sudah. Ya, tapi itu buat, jadi makanya sekarang itu istilahnya bukan anak IT lagi kan. Jadi ada istilah YouTuber, selebgram, buzzer, Kan istilah- konten kreator, Tapi kadang ada yang bilang mudah influencer. kayak saya tadi, misalnya disodorinnya mas, nanti PCB, solder, garap dewi, tak memang kue mudah, kadang kayak garap. Ya nggak bisa. Nggak semuanya anak elektro pun juga nggak mesti. Apalagi ya, misalnya yang anak arus kuat, apa udang tekan PCB kan enggak. Kan? Begitu pula anak arus lemah disodori PLC kan belum tentu. Kan gitu. Jadi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Berarti fokusnya walaupun sekarang ada di dunia teknologi ada strategi konten kreator profesi baru, tetap aja mungkin mereka pas tahun-tahun pertama mungkin mereka serabutan apapun itu, tapi kan suatu saat tetap mengkerucut ke fokus keahlian. Iya, iya. Tinggal memang sebenarnya bahas fokusnya tuh yang fokus apa. Kan gitu. Fokus oleh duit, Nah, atau itu fokus pahami juga- kuwi tok, juga atau fokus mungkin kan fokusnya itu. duit konco kayak itu jadi garap tuh fokus ngiki baik baca ringan. Ya, jadi fokus itu tadi masuk ke point of view juga sebenarnya. view YouTube atau view apa ini? Bukan, pos. Oh. Jadi memandang sesuatu itu kalau orang bijak itu dari beberapa sudut. Sama halnya kayak podcast ini kan, ada sudut ini, ada itu, ada yang ini, ada yang ini kan itu. Yang belum ada di belakang. Nah, itu kan. Jadi bikin podcast sendiri sudah membuat beberapa view kan. Yang ini versinya Mas Hajir kan itu. Yang Nah, ini kan untuk fokus podcast saya. ini kan tidak standar nasional. Loh, Secara teknologi kan ini saya- luar biasa, sesuai dengan ini ya. Kayak dulu dia bikin apa namanya Linux biasa way, gitu kan. Kan tidak Itu standar dia nasional. udah bikin sebuah brand sendiri ya. Biasa way itu yang kalau menurut orang kan biasa kan gitu. Tapi saat itu tuh saya juga kesulitan. Tapi dirimu bikin itu bagi orang lain itu luar biasa. Saat itu kan belum merek. Itu merek toko kan. Biasa way. Nah, karena Oke. toko. Saat membelokkan itu tuh pertama orang tuh agak cepet. Ini bener tuh Rak, sih nama toko dijadikan nama produk ini kan. Nah, jadi kan kadang saya ada beberapa produk lain kayak sistem apa kan produknya itu kan beda-beda. Kan juga produknya sama beda-beda kan. Dulu pernah apa pengembangan drone atau apa kan pernah. Tapi Iya, tapi kan itu memang waktu konsultan IT ya. Iya. Fit teknologi dan ada terus apalagi ya itu produk ya. produk. Produk punya nama, punya merek. Iya. Nah, termasuk ini podcast ini kenapa tidak ada nama biasa? Logo biasa WA belum ada di sini. Ada nama podcast Pak RT kan, makanya di sini kan ada ini ya bukan karena fokusnya ada sendiri-sendiri. Betul. Ya, pokoknya ada sendiri-sendiri. Jadi kan memang di sini pun saya termasuk fokusnya fokus nekat kan. Nah, jadi fokus nekat, ngawur, view juga subscribe masih dikit di YouTube kan. Aku juga belum terkenal, yang terkenal dia narasumber KP asli ini. Oh, Mas Abdul Muhajir ini dulu juga udah kalau di dunia mailing list itu ya, itu sudah go internasional bahkan. gitu kan. Belum. Jangan ngulik masa lalu. Luar biasa teknik nih. Nah, itu jadi apa namanya terjun brand sendiri, gitu brand kan. sendiri, Biasa wae aja kan gitu. Namanya aja kan berarti kan brand itu istilahnya stay with me kan. Itu kan tidak bisa dipaksakan ini produk ini sementara ini dulu. Atau nanti merek ini merambah yang tidak ada hubungannya suatu saat mungkin Kalau yang ini, ya kalau yang sekarang ini kan sebetulnya bisnis utama saya adalah konsultan kuliner. Ya, di mana kami ada tiga orang. Terus satunya fokus di produk, satunya di saya di CEO-nya, ada di satunya di sistem. Mas Angga di sistem, Pak di misalnya di produk. Nah, kita di sini fokusnya adalah sebetulnya kondisinya adalah konsultan kuliner. berarti itu termasuk catering juga atau Catering itu salah satu produk. oh gitu. Salah satu produk. Nah,
tinggal dari konsultan kuliner ini kita bikin produk-produk sampel, produk-produk untuk portofolio. Berarti termasuk nanti kalau ada event-event pernikahan atau apa yang ada di hotel atau apa itu bisa. Oh, kalau itu kan IO ya, Oh, IO dan IO. apa namanya? Tadi catering sebetulnya. Nah, catering itu kan salah satu produk. Orang mau bikin catering, konsultan ke kita juga bisa. Nah, orang mau bikin restomi, ya bisa pakai brand Stay With Me. Tapi ada nggak? Misalkan orang konsultasi tapi dapat, Mas aku punya uang anggur 2 miliar Mas, tolong bikinkan gini-gini. Oh, bisa. Jalan ke sana Mas, tolong Mas. Bisa, bisa. Berarti sampai tahap bisa mengelolakan juga. Iya. Ada beberapa sampel yang sementara ini masih NDA, jadi belum boleh kita keluarkan. Masih rahasia guys, ini jangan sabar. Karena belum. Jadi ada beberapa amanah yang ya Mas, ayo dibikin. Teman-teman, ini masih pending dulu, nunggu selesai hasil ini loh, politik normal dulu. Wah, nanti Ramadan langsung launching lagi. Amin. Tapi kan di situ jenengan tidak ada rasa ketakutan, oh Pak Ainul Hakim yang tadi identik IT kok jadi beda atau apa? Iya, itu sempat saya dinasihati sama teman. Sempat ada teman yang tadi bilang seperti Mas Agus Muhajir ya. Mas Ainul ini kan sebenarnya awalnya identiknya dengan IT gitu. Pak, saya itu dulu orang elektro, nggak ada hubungannya sama IT. Terus kemudian orang kenal saya dengan IT. Terus setelah itu orang kenal saya bukan apa. Coba cek di get kontak aja deh. Masih ada Ainul Network atau Ainul Linux, ada yang Ainul Bukalapak, Allsoft dan sebagainya. Sekarang tahu juga. Ya, jadi sebetulnya masalah seperti itu adalah kembali ke point of view. Dilihat oleh siapa sih gitu kan. IT kuliner Kalau orang berarti, IT food berarti. kalau orang IT ya melihat kita IT. Seperti tadi materi tadi sepertinya gabungan antara marketing dan IT karena kita membahas UI UX itu adalah ranahnya kalau di dunia developer coding itu di tim bisnis. Nah, tim bisnis ini kan ketemu dengan klien, termasuk membahas alur bisnisnya seperti apa, keinginan mereka seperti apa. Jadi itu bagian dari marketing juga ikut, teknis juga ikut. Tapi kan istilahnya kita dunia IT bukan karena IT serabutan enggak ya? Iya. Istilahnya kita pendalamannya kan karena kita ada problem solving tadi. Kan? Iya, betul. Jadi kita mendalami ilmunya secara penuh, kadang klien itu ternyata menjadi puas dengan. Nah, itu intinya kan sebetulnya kan kepuasan. Ya, tapi kan saya kadang juga aneh. Saya kan juga aplikasi sekolah juga. Si pokok. Ya, saya sebenarnya fokusnya hanya di program ini udah. Ternyata ilmunya itu belajar bablas-bablas sampai ke level yang lebih tinggi. Bikin aplikasi hotel. Bukan. Maksudnya sampai segala hal tentang sekolah itu tahu. Oh iya. Ada sampai diskusi sama kepala dinas pendidikan, Mas sampai kok lebih tahu gini. Betul. Jadi gini, Keilmuan kita itu setara Kalau- dengan mereka. Gitu kan? kalau kita di dunia konsultan IT, di dunia developer ya, di coding ya, apalagi yang ngerjain project nih. Iya. Jadi satu semester kita bisa menjadi anggota kepolisian. Kalau kita ngerjain Mendalami projectnya semuanya kepolisian. dulu, ilmunya dulu. Satu semester kita bisa menjadi nakes. Kalau kita dapat project dunia kesehatan. Kemudian ngerti tentang kuliner. Berarti kan bukunya kadul-kadul, tebel-tebel. Iya, Misalkan. intinya sebetulnya tadi kan kita bagaimana memahami klien, memahami user yang memakai kita. Sebetulnya apapun itu, kita sebagai konsultan itu kan harus memahami, empati, mau mendengarkan. Di balik memahami itu kan berarti kita harus memahami ada istilah logika keilmuan. Ya. Soalnya kan kalau orang tidak seperti, maaf bukannya kamu guys, seperti kita itu kan maksudnya kalau tidak tahu tentang logika keilmuan, kita itu mengambilnya seperti apa. Kalau nggak tahu logika keilmuan kan nggak mungkin. Kita hanya tahu, oh ternyata intinya gini-gini, nah, oh gini yang perlu dipelajari. Jadi bukan masalah belajar tepat saja, tapi kan secara logika konsep filosofinya tahu, jadi saat ada permintaan dari klien seperti ini mas konsepnya seperti ini, panjenengan bisa menerjemahkan kan? Oh iya bisa, siap. Nah barulah kita bisa bikin produknya.
Betul. Ada Jadi ya? ya, jadi kan kalau bikin produk itu kan ada namanya bisnis analisis. Nah, proses di situ itu kalau di design thinking ada tahapan yaitu mendengarkan. Ya, jadi karena dia mau PC, Resik loh, ini yang mau nih. Jadi sampai gelas mana sampai kosong. dapat bayangan. Iya, jadilah gelas kosong dulu. Oh iya. Jangan apa sok tahu dulu. Oh iya. Jadilah gelas kosong dulu. Nah, dari situ udah nih. Nah, penuh catatan kita, ya kan? Nah, setelah itu kita kembali ke tim, Ya. mendefinisikan ini problemnya mana yang akan kita solving, mana dulu yang akan menjadi bahan. Nah, yang tadi sesuai dengan keinginannya user atau klien. Nah, sampai kalau perlu itu misalnya bidang tertentu gitu ya. Misalnya itu di dunia kesehatan bagaimana tahapan kritis yang nggak boleh dan sebagainya itu kan. Nah itu nantinya perlu kita dapat. Nah setelah itu perlu wawancara lagi atau enggak? Kalau nggak perlu ya udah berarti masuk ke problem solving. Apa yang menjadi solusi buat mereka. Gitu kan. Nah setelah itu kalau memang itu bentuknya verbal bisa tanya jawab ya langsung. Kalau perlu bentuk prototyping ya udah prototyping yang benar-benar prototype dulu yang ringan. Nah setelah itu baru istilahnya tes itu ditanyakan ke tadi ke penggunanya ini gimana. Benar langsung Nah dapat dapat feedback ya. dapat feedback. Jadi nanti Dengarkan dulu lagi. Iya itu berulang. Saya dengarkan. Sampai fix. Saya dengarkan sampai fix. Ya, silakan. Saya Nah, dengarkan. itu berulang lagi. Oke, saya Berulang dengarkan. terus. Nah, sampai fix, deal, ya kan, menjadi BRD, Business Requirement Document, ya kan, yang itu menjadi kesepakatan bersama, nah baru kita bikin. Kalau enggak, WSP ora jadi. Loh, ngerti dewe kan? Iya. Namanya keinginan, itu pasti akan berkembang dan berkembang. Pasti. Tapi kalau nggak kita fixkan dulu tanda tangan, ini yang ini dikerjakan sih. Ya istilahnya kata kalau di Gitu. scripting itu ada batasan masalah. Nah, Kalau di dunia IT kan ada istilah versi 1, versi 2. Nah, itu kan ada batasan. cuma memang harus jelas kan, required-nya itu apa aja. Required-nya apa aja itu. Dan itu ditandatangani bersama. Kalau nggak wes, developer yang Ya, logikanya sampai ibaratnya- lupa BRD, wah ini Ya, ibaratnya Bisa seperti seumur ini, hidup. kan ada ide-ide mau masakan ini, chef ada di belakang, seperti ini kayak ini. Ah. Ya goreng ya separuh jalan. mas tapi Kan susah lagi kan. Iya. Logikanya kalau zaman dulu mau ngirim ke Pak Pos, surat dari sini tempel perangko tinggal upload itu. jadi. Pak. Wes gak kan, nggak selesai tidak. Cuma kan untuk anak saat ini, anak muda zaman itu, ya anggap aja yang baru lulus SMA, SMP, SMA atau lebih lulus kuliah, fresh graduate. Kadang mereka itu mau lintas ilmu, saya menyebut lintas ilmu, itu ada rasa ketakutan juga. Dalam artian rasa ketakutan itu mungkin dia khawatir kalau kena goda ilmunya berbeda, pendalamannya. Mungkin dia mau ke bidang teknis, tahu hal manajemen, pindah. Gara-gara ada Itu ketakutan siapa itu? misalkan anak muda. Itu enggak. Anak muda sekarang itu enggak takut lagi. Nah, itu bukan, maksudnya gini. Yang justru yang takut-takutnya itu adalah generasi kita. takut lah sesuai Gen guys. X. Kalau kita sih orang tua biasanya Gen X itu mikirnya kan gini, apa yang kita dulu gagal jangan sampai terjadi gagal lagi ke anak kita. Itu yang bikin Jadi ketakutan. kalau makanya, cuman kalau anak sekarang Gen Z itu enggak beda. Ketakutan mereka beda. Bahkan mereka pun sekarang yang menjadi problem itu sebenarnya yang kalau di generasi kita speak up. Jadi sampai harus ada public speaking dan sebagainya. Kalau mereka kan sekarang udah dari online pun, dari TikTok live, Udah. Mereka mereka ngomong aja gitu kan. dari referensi Speak up-nya gampang. literasi gampang semua mereka. Nah, yang menjadi problem itu mereka adalah habitnya itu berubah, termasuk bagaimana menghormati orang lain. Karena kan makin Satu adab ilmu hilang guys. Atau mau gimana? ngomong etik nggak? Boleh. Ya, tadi attitude ya, lebih temannya attitude. Attitude-nya yang masih kurang. Karena tadi mereka dengan perfect ini gitu kan, menjadi serba tahu.
seolah-olah tahu kan. Padahal algoritma sosial media sekarang itu bisa, apalagi yang FYP gitu kan, itu bisa sesuatu yang tadinya negatif Baca kalau Google atau berulang-ulang sosmed di Indonesia di yang milik luar negeri diblokir sama Kominfo pun masuk pikir. Sebenarnya FYP itu ada bagusnya, ada enggaknya. Sesuatu yang salah kalau diulang-ulang kan akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Iya. Cuman kan melihatnya kan, oh itu keren, oh itu banyak, berarti bener karena saking. Nah ya itu, Nah, karena banyaknya itu. Jadi mereka menganggap itu benar. orang yang banyak itu kan sesuatu yang banyak. Padahal, dan itu sebenarnya memang kalau kita merujuk ke agama yang saya yakini, gitu ya, belum tentu apa yang banyak itu sesuatu yang benar. Bahkan kalau di akhir zaman itu fitnah yang benar karena banyak orang itu adalah fitnah. Makanya bisa kebalikannya kan. Iya. Jadi literasi membaca sesuatu yang itu menjadi sebuah norma, garis-garis yang itu benar gitu kan, itu ya sebagai orang tua kita mengingatkan. Ya paling mengingatkan, ojo sampai mlebu kantor polisi guys. Orang apa-apa mau buka kantor polisi, nggak apa-apa. beda. Nah, garap project. Nah, jadi kita jadi polisi dong. Ya, di cyber. Apa ya terus apa ya cyber. Makanya kan sekarang kan di berita-berita kriminal atau apa kan anak muda ada yang siang hari, siang bolong melakukan kriminal dan sebagainya. Orang tua ada malah ya, Facebook arti latihan tanggung jawab dulu mau pak anak saya mau ditahan silakan. Oh, ada teman tuh, kalau siang dia ambil komputer, kalau malam dihukum dia. Ini yang zaman kamu bilang keluar itu pasti. Kuliah ekstensi. Ada teman saya, Terhukum. ST, terus namanya ada. Ya, GO apa untak tuh ada. Makanya Teman-teman ya di dunia hukum ada. kira-kira dari Pak Eno ada nggak saran masukan buat teman-teman pemirsa semua buat tentang apa ya satu perihal perubahan teknologi ini di masyarakat terutama untuk anak-anak muda kira-kira panjenengan mau berpesan apa kepada mereka Sebagai orang tua apa sebagai anak mudanya? sebagai mitra keduanya mitra orang tua dan mitra anak jadi kita anggap aja bukan Dari dua sisi ya. dari dua sisi. Oke. Untuk adik-adik atau teman-teman ya, saya manggil teman-teman aja deh. Banyak orang yang ingin percaya masih muda. Ya, intinya perubahan teknologi yang sesuatu yang baru itu menarik. Nah, cuman bagaimana kita berfilter, bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan bijak, ya kan? Pemanfaatan teknologi dengan baik, ya, dengan bijak. Terus kemudian jangan takut untuk bertanya ke orang tua apakah ini sesuatu yang baik ataupun buruk, gitu kan? Karena belum tentu yang viral yang banyak itu sesuatu yang baik. Karena dulu ada pepatah, kalau kamu kepengen terkenal maka kencingilah air zam-zam. Sedunia bakal mengenal kamu kan gitu. Ada pepatah seperti itu kan. Makanya yang terkenal belum tentu itu baik. Jadi bijak untuk yang orang tua jangan batasi mereka, tapi arahkan mereka untuk sesuatu yang positif, gitu kan? Sambil diawasi, kalau ada yang merasa diingatkan, sambil juga orang tua juga update juga. Nah, itu saya rasa sesuatu yang orang tua juga harus bisa apa ya istilahnya mengarahkan bukan mengendalikan anaknya mengarahkan namanya orang tua kan tahu anaknya konsolnya sopo wae tapi di dunia online tuh nggak tahu anak itu bergaul dengan siapa saja tiba-tiba komunikasi di keluarga itu penting sehingga tadi bisa jadi ya dipancing teman-teman yang di dunia online seperti apa ya anak bisa speak up juga di keluarga. Kalau awen dong, Cari ini. awen dong. Aku sono umane sama nurut putih loh. Bro, anak.
Aku pakai topi bukan karena nutupin kutil ya. Oh, gitu. Wah. Aku nggak pakai topi bukan karena putihku dikit ya. Oke, gitu kita diskusi ngalor ngidul dengan Pak Ainul Hakim, dunia IT, dunia referensi, dunia orang tua, ya pokoknya yang kita bisa pahami dan yang pernah kita alami juga bersama. Semoga podcast sore ini itu bisa bermanfaat semua. Amin, buat amin. semua. Yang sobat-sobat bisa mengambil inspirasi ide dari kita juga nggak apa-apa, kita ikhlas kok. Ide mau dipakai dengan silakan. Boleh ya Mas? Boleh, oh boleh, kita berbagi ilmu, saudara juga. Itu nanti jangan lupa nanti like dan subscribe. Nah, ada channelnya, Demon ada channel YouTube. Ada sih, cuman Ada, belum fokus. prospek. Wah. Ainul Hakim. Kalau Instagram juga Ainul Hakim. Pokoknya cari Ainul Hakim deh. Tapi Kalau sekarang banyak sih yang anak muda Tapi sekarang tadi yang- pakai nama Ainul Hakim. Gitu. tapi ada yang khas dari juga. Tadi. Apa? Nickname-nya dengar kan dari Oh iya, dari- kalau nggak Ainul Hakim, Mika Lunia. Ya, itu Dibalik aja, kayak Kalau saya nggak ada Kerama Alam, Arek Malam. dibalik. Iya. Nah, kalau saya Gus Bajar dibalik di jam juga, saya dan nickname itu berarti itu bukan saya. Di jam juga kan Gus Bajar dibalik. Itu kalau dibalik itu artinya yang user Ainul Hakim udah ada yang Udah ada. ambil orang lain. Saya juga sama di sosmed saya seringnya Agus Bajir 2 kali. Oh, kamu Soalnya kan nama diulang ya? pasaran, diulang Agus Bajir 2 kali. Soalnya nama pasaran. Nama pasaran. Agus. Agus banyak, tapi saya nggak lahir Agustus. Saya September. Oh gitu. Pantesan ini di sini itu kan kadang ada gratis nama apa ya. Nggak berlaku, saya tuh Kalau cuma nggak kasih juga, nggak ya. berlaku. Oke, terima kasih Pak Ainul Hakim. Oke, terima Semoga kasih. sukses selalu. Amin, amin. Semuanya juga. Sampai jumpa semua teman-teman. Sarapan di Sekarang waktunya makan.